Rasulillahi ajma'in. Itu adalah rancak Pak, tapi salah. Jadi kan wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi, itu salah Pak. Yang betulnya adalah tanpa kata Rasulillah. Nah, itu loh Pak. Kan kita dengar Pak ya. Ini kebunyikan rancak tuh Pak. Ada kata Rasulillahnya kan. Jadi yang betulnya adalah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, seperti itu Pak. Atau wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Intinya Pak, tidak pakai kata Rasulillah. Pertama ditanya Pak adik jamaah, Pak adik salah, awak tak biasa seperti itu kan. Jadi sedikit Pak Ibu, karena Rasulillah itu kan satu orang. Sementara ajma'in itu dalam bentuk jamak. Tentu salah secara struktur bahasa. Maaf Ibu untuk banyak kan kita kan sering menyampaikan mukadimah, tapi sudah terbiasa. Bahkan di kalangan ustadz pun juga membaca wa ala alihi wa sahbihi rasulin. Jadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati unsur pimpinan fakultas ya, Pak Prof ya, Bapak Ibu dosen tenaga kependidikan ya, hadir pada kesempatan hari ini. Selanjutnya yang kita hormati ada mahasiswa yang hadir. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini hari yang spesial sebenarnya. Kenapa spesial? Ini bahagian dari Muharram. Bahagian dari Muharram. Jadi ada istilahnya 10. Ada namanya akhir 10 Ramadan. Itu kan puncak dari ibadah. Ada namanya awal 10 Zulhijjah. Kan? Awal 10 Zulhijjah. Yang ketiga adalah 10 Muharram. Nah, seperti itu Pak. Jadi ini hari-hari istimewa. Karena sebab istimewa, Rasulullah SAW sewaktu hijrah ke Madinah, sampai di Madinah, kata Nabi, kenapa mereka berpuasa? Jawabannya, mereka berpuasa ya Rasulullah memperingati selamatnya Musa dengan pengikutnya dari kejaran Firaun. Kata Nabi, kita lebih pantas menghormati Nabi Musa ketimbang mereka. Kata Nabi, kalau begitu kita puasa tahun depan 9, 10. Makanya puasa Muharram itu ada 3 tingkatannya Pak. Yang pertama, tingkatan yang paling tinggi adalah 9, 10, 11. Di bawah itu 9, 10. Minimalisnya Pak, minimal tanggal 10 Muharram. Dan hari ini hari yang istimewa Pak. Kenapa istimewa? Karena ini bulan Muharram Pak. Bulan Muharram adalah bulan haram. Bulan yang dihormati. Pahalanya berlipat ganda. Kan di dalam 1 tahun ada 4 bulan haram. Mulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah ini adalah bulan istimewa. Yang kedua, kita istimewa pada hari ini adalah menghadiri majelis ilmu. Majelis ilmu adalah majelis yang sangat mulia. Satu ketika Rasul tanya Rasulullah, apakah yang paling bagus? Adalah majelis ilmu. Apalagi majelisnya berada di masjid Pak. Jadi tidak bisa dipisahkan antara pendidikan dengan masjid. Tidak bisa dipisahkan Pak. Tidak bisa dipisahkan. Jadi maaf kalau ada orang mengatakan masjid itu sumber orang ekstrim, itu gagal paham. Gagal paham sekali dia. Bahwa orang itu netral kalau mereka sering ke masjid.
Karena sejarah gini Pak Prabowo, Pak Wibu ya, bahwa kampus itu di dalam Islam itu bahasa Arabnya jami'ah. Ini kampus. Nah, masjid itu bahasa Arabnya jami' nama. Makanya masjid jami'. Artinya minal jami' ilal jami'ah. Dari masjid menuju kampus. Jadi Pak, ada namanya Jami' Al-Azhar, itu kampus Masjid Al-Azhar. Tapi Jami'atul Al-Azhar, Universitas Al-Azhar. Jadi apa kesimpulannya Pak Ibu? Bahwa kampus itu di dalam Islam rahimnya adalah masjid. Makanya sekali lagi Pak Ibu, hari ini mulia karena kita menghadiri majelis ilmu. Bapak Ibu rahimakumullah, sesuai dengan tema kita adalah sedekah jariah. Sesungguhnya bagaimana sedekah yang kita berikan melebihi umur kita? Itu pertanyaannya Pak Ibu. Bagaimana sedekah yang kita berikan melebihi umur kita? Maka jawabannya adalah agar sedekah itu melebihi umur kita, maka jawabannya adalah sedekah jariah. Sedekah jariah, Pak. Sedekah jariah. Kenapa sedekah jariah? Alasannya hadis Rasulullah SAW, apabila idza mata banu Adam, apabila manusia meninggal dunia, terputus amalannya kecuali 3, Pak. Apa yang pertama? Sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi adalah sedekah yang paling bagus adalah sedekah jariah. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, apa alasannya bahwa sedekah jariah itu sedekah yang luar biasa? Sahabat Umar radhiyallahu anhu pernah mendapat Pak harta, aset kekayaan yang luar biasa. Pertanyaan Umar, ya Rasulullah, baru kali ini saya punya harta yang sangat spesial. Pertanyaan saya, ya Rasulullah, bagaimana arahan kamu dengan kekayaan saya ini? Maka jawaban Nabi, jadikanlah harta yang kamu ini menjadi sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah Pak Ibu? Adalah sedekah yang berkesinambungan. Sedekah jariah adalah sedekah yang melebihi umur kita. Nah, itu Pak. Makanya pertanyaannya, sedekah jariah arti Pak yang produktif, Pak. Yang produktif. Coba kita bayangkan Pak. Jadi sedekah jariah Pak dua artinya. Yang pertama adalah yang berkelanjutan. Yang kedua adalah yang produktif. Bukan untuk konsumtif. Coba kita lihat Pak, zakat. Kan zakat dua Pak. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Pak, apa bedanya zakat fitrah dengan zakat mal? Zakat fitrah itu Pak untuk konsumtif. Jangan sampai zakat fitrah untuk produktif, salah besar itu. Ambo patang Pak satu daerah, atau sebut namanya lah Pak Ustadz. Di kampung kami kok Pak Ustadz, Allahu Akbar, amil zakat tidak pernah diganti. Batu Bu, di kampung kami kok Pak Ustadz, setiap amil, bukan amil, setiap person amil mendapat 1/8. Apa yang tinggal Ibu? Bukan amilnya Pak, per amilnya Jadi kalau amil 86 orang Pak, berarti tinggal zakat. Ini disebutkan tadi, kalau zakat fitrah bukan mencari kekayaan. Zakat fitrah tujuannya untuk konsumtif. Sementara zakat mal ya Pak, itu zakat mal itu kan terjemah Pak aset, zakat kekayaan. Nah, zakat mal itu adalah untuk produktif. Produktif Pak. Makanya pertanyaannya, bagaimana zakat mal ini menjadi produktif? Jawab gini Pak Ibu. Yang pertama, zakat mal itu dikelola secara profesional. Kalau zakat fitrah Pak, itu tidak perlu pakai amil Pak. Padahal tidak perlu Pak. Jadi kita pergi sholat, dah titipnya ada orang miskin, selesai masalahnya.
Tapi kalau zakat mal itu pakai amil. Amil itu bahasa kita Pak, ada lembaganya. Berarti zakat fitrah ya, zakat mal itu ada lembaga keuangan di dalam Islam. Jadi menurut saya Pak tidak pas, saya tidak akan salah, kurang sempurna zakat seseorang kalau zakat malnya dikelola secara pribadi. Saya contohkan Pak. Apa contohnya? Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama yang pakai institusi, kan Nabi kan di Madinah Pak institusi Pak, itu adalah zakat mal. Apa alasannya? Nabi di zaman Nabi sudah ada pegawai, berarti kan digaji Pak, pegawai yang digaji oleh negara, karena Nabi sebagai kepala yang tugasnya menghimpunkan zakat mal. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi zakat mal itu Pak untuk produktif. Makanya salah satu penerima zakat itu adalah diantaranya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu Pak, kalau kita literatur, itu salah satu artinya adalah pencari ilmu. Orang menuntut ilmu. Artinya, bagaimana zakat mal kita ini produktif dan jariah berkesinambungan, salah satunya diberikan kepada penuntut ilmu. Maaf Pak, apalagi kalau pencari ilmunya mahasiswanya, yang pertama mahasiswa, yang kedua termasuk orang berarti Pak ada dua unsur yang kita berikan kepada mereka. Jadi pertanyaan Pak, bagaimana zakat mal kita ini? Salah satu Pak dikelola dan salah satu menerima adalah mahasiswa. Saya sedikit pengalaman Pak Ibu. Sewaktu saya kuliah dulu di Madinah, orang Arab itu lebih senang kasih zakat mal kepada mahasiswa ketimbang orang miskin. Kenapa Pak? Orang miskin biasa kan konsumtif. Kan konsumtif Pak. Tapi kalau mahasiswa sudahlah miskin tapi akan menjadi berkesinambungan nantinya. Nah ini yang sangat luar biasa Pak. Luar biasa. Makanya Pak, maaf. Kenapa? Mas Madinah itu Pak ya. Kenapa menjadi sorotan dunia? Karena rata-rata mereka yang pulang dari Madinah ke Eropa, ke Afrika, itu Pak memberikan pencerahan sangat luar biasa. Nah, maka Pak, salah satunya orang-orang kaya di Madinah itu senang kasih zakat pada mahasiswa. Kenapa Pak? Kan kalau mahasiswa hebat, sewaktu mereka dakwah di kampung halaman mereka, berarti muzaki ikut berkontribusi dalam kebaikan mereka. Bapak Ibu, sewaktu kita zakat dikelola, Bapak Ibu dikelola Pak ya. Kan maaf kan kalau zakat ini Pak, kata kuntinya trust. Makanya Allah menyebut zakat itu Pak, innamas shadaqatu. Shadaqatu sidik Pak. Sidik itu artinya adalah kepercayaan, trust. Artinya orang yang mengelolanya bisa dipercayai pengelolanya nih Pak. Kemudian berarti amilnya. Yang kedua, penerima pun juga orang yang baik, apalagi mahasiswa. Muzaki Pak juga orang yang sidik. Nah, maka Pak kalau ini yang terpadu, penerimanya orang yang pemberi, muzakinya jujur, pengelolanya transparan, penerimanya sudah mahasiswa Pak, miskin lagi Pak. Ini Pak sesuatu yang sangat luar biasa. Nah ini Pak yang terlupakan. Makanya sekali lagi, bagaimana harta kita ini produktif, salah satunya adalah zakat itu diberikan kepada Ibnu Sabil. Salah satu artinya adalah pencari ilmu atau siswa mahasiswa. Nah, yang kedua Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana agar harta kita ini produktif? Maka Pak, sedekah kita nih Pak, kita kan punya sedekah. Ada orang tidak mampu berzakat Pak, belum sampai kepada nisabnya. Maka pertanyaannya, sedekah itu Pak dikelola Pak. Dikelola. Coba kita bayangkan Pak, maaf Pak ya, zakat saja lah Pak. Kalau gaji, katalah gaji kita umpamanya 10 juta Pak ya, 1 bulan. Berapa zakatnya itu? Hah? 250.000 cuma Pak. Pak apa yang dapat? Maaf Pak. Maaf Pak kan? Apa dapat Pak? Boleh minyak otot sekali 80 tuh Pak.
Bayangkan itu. Hanya sudah 10 juta gajinya, Pak. Tapi kalau 250 dikelola secara institusi, akan menjadi sebuah potensi. Nah, ini yang maka Pak, berbicara zakat, bicara sedekah Pak, dikelola secara institusi. Maka menurut saya, makanya akan ada diskusi Pak di media, kita dengar apa pula hak wewenang pemerintah, memang itu tusi pemerintah. Tusi pemerintah Pak. Saya katakan gagal orang paham kalau mengatakan zakat itu privasi, salah besar. Saya baca ayat Pak Ibu ya, mungkin Pak Ibu bisa baca di HP-nya, buka mushafnya, di surat Al-Hajj 41 Pak. Bisa dibaca Pak ya. Al-Hajj 41. Nah, Al-Hajj 41 Pak Ibu. Bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. 41 ketemu Pak Ibu? Ketemu Pak? Saya bacakan Pak. Al-Hajj 41. Allah katakan, jika mereka diberi kedudukan Pak, diberi jabatan, berarti Pak kan jabatan. Apa tusi yang pertama? Aqamus shalah, ingatkan orang bawaan untuk sholat. Jadi Pak, sholat itu betul, tapi Pak itu tugas pemerintah. Maaf Pak, tugas pemerintah mengingatkan. Bukan? Maka Pak izinkan saya bernostalgia sedikit Pak ya. Saya Pak, waktu saya kuliah di Madinah itu, salah satu yang luar biasa adalah bahwa sholat itu Pak selalu berjamaah. Selalu berjamaah di kampus itu Pak. Betul luar biasa. Kuliah tetap pada waktunya jam 12.30. Tapi setelah sholat, setelah kuliah orang berjamaah Pak. Coba Pak, kita bayangkan Pak ya, sedikit Pak Ibu. Kan kalau ini kan begini Pak. Aqomu itu ya Pak. Aqomu begini Pak. Kelihatan dia. Syiarnya akan kelihatan. Nah, yang kedua Pak, tusinya apa Pak? Wa atawuz zakah. Ingatkan orang bayar zakat. Jadi kalau orang Pak tidak bisa, Pak memang diatur, bukan diatur. Maaf Pak, kalau lebih kerasnya Pak mengatakan khudz min amwalim, paksa wahai Muhammad, ambil aset kekayaan mereka agar mereka bayar zakat. Jadi bayangkan Pak, bukan tawar, bukan opsi, tapi adalah sesuatu yang harus kamu lakukan. Nah, kata firman Allah, jika mereka diberi kesempatan, diberi jabatan, maka apa tuh mereka? Yang pertama melaksanakan sholat, yang kedua bayar zakat, yang ketiga menyuruh orang berbuat kebaikan, yang keempat melarang orang buat kemungkaran. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah, menurut saya adalah bahwa berbicara tentang bagaimana sedekah uang kita ini produktif, bagaimana dia menjadi jariah, maka dia dikelola secara profesional. Nah, salah satu yang luar biasa itu adalah orang mencari ilmu. Kita ulang sedikit Pak hadis Nabi. Iza mata banu Adam, apabila manusia meninggal dunia, terputus amalan mereka kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah, yang kedua ilmu yang berilmu itu berarti Pak, sewaktu kita berikan kepada mahasiswa, Pak, menjadi orang hebat mereka nantinya Pak, itu luar biasa pahalanya. Maka Pak, boleh jadi kita sudah meninggal dunia Pak, tapi jariahnya mengalir kepada kita. Ini Pak yang terlupakan. Makanya kita lihat bahwa bahwa memberikan hari ini kita lihat orang lebih senang memberi kepada orang miskin dan bukan hanya untuk konsumtif. Kalau konsumtif Pak, beli beras, Pak, boleh Pak, beli makanan gitu. Dan ini tidak bersifat produktif. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah, yang kedua Pak, kita ulang sedikit bahwa ini Pak dikelola secara profesional. Jadi apakah zakat, apakah infak. Bahkan yang luar biasanya adalah berbicara tentang riba, Pak. Riba itu kan haram hukumnya, Pak. Apa solusinya, Pak? Solusinya adalah wayurbis shadaqat. Kelolalah uang-uang dana-dana sosial tersebut. Bayangkan, Pak. Kelola dana sosial tersebut, kata Allah. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat.
Allah akan menghapus sistem ribawi dan Allah akan menyuburkan sedekah, menyuburkan dana-dana sosial, Pak. Ini yang sangat luar biasa. Maka Pak, kalau boleh kita katakan kesimpulan, apabila di satu daerah banyak rentenir, Pak, orang terjerat dengan rentenir, sudah pasti orang infaknya tidak bagus di situ. Nah, maka Pak sama dengan masjid, Pak. Baca Al-Quran. Sewaktu Allah berbicara masjid apa? Ini masjid, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Berikut apa? Adalah mereka bayar zakat. Artinya, hari ini pun undang mengakomodasi masjid boleh mengelola dana zakat sebagai UPZ-nya, sebagai UPZ-nya. Jadi ini Bapak Ibu rahimakumullah, menurut saya bagaimana sesuai dengan judul kita ini berkesinambungan. Yang pertama, zakat dikelola secara profesional. Yang kedua, infak yang paling bagus adalah sedekah jariah. Sedekah jariah ini Pak bisa berarti wakaf, dan ini menurut saya wallahu alam nih, di kampus-kampus yang sudah mengelola wakaf itu Pak, seperti kita baca di media Pak ya, di IPB, di Unair, beberapa kampus mereka sudah mengelola dana wakaf, ya kan? Katanya satu mahasiswa baru itu Pak 100.000. Kalau 100.000 Pak kali UMP berapa sebarunya Pak? Tuh. Berapa sebarunya Pak? Hah? 100.000 ya? Bayangkan Pak. Tapi jadi beda Pak. Beda sedekah dengan wakaf. Kalau sedekah kasih hilang Pak, habis. Tapi kalau wakaf yang kita sedekahkan adalah hasil dari wakaf tersebut. Jadi Pak, kalau ada aset umpamanya dana wakaf 1 miliar umpamanya, nggak boleh habis. Mesti aman dikelola. Nah, uang dari hasil uang 1 miliar inilah yang akan disedekahkan. Nah, apalagi disedekahkan kepada mahasiswa Pak. Apa kata mereka? Saya dapat beasiswa bukan dari bank konven. Saya dapat beasiswa dari dana wakaf dikelola oleh kampus. Ini Pak, menurut saya yang kalau boleh kita ini sunnah yang terabaikan. Kita bicara uang terkesan privasi, tidak boleh diganggu, itu hak saya. Maka itu adalah menurut saya gagal paham, karena dari awal-awalnya Nabi sudah mencontohkan bahwa uang itu dikelola secara profesional sehingga bisa solusi dari riba. Yang kedua adalah bisa akan berkelanjutan. Sedikit Bapak Ibu ya, maka Bapak bayangkan hari ini di Madinah ada hotel baru namanya Pak, namanya Hotel Utsman bin Affan. Bayangkan Pak, itu hotel dibangun dari kekayaan Utsman bin Affan. Bagaimana caranya? Utsman bin Affan membeli sumur rumah milik Yahudi dan kebun korma yang ada di situ dan dikelola secara wakaf. Hasilnya itu mampu menghotel pada hari ini. Bayangkan Pak, ini yang luar biasa. Makanya bagaimana kekayaan kita, aset yang kita miliki melebihi umur kita, jadikanlah sedekah jariah. Ini Pak yang luar biasa. Kita diskusi Pak ya, kita diskusi. Maaf, waktunya ada berapa menit lagi. Silakan Bapak Ibu kalau kita diskusi terkait dengan materi kita, yaitu adalah peduli kepada mahasiswa dengan cara menyalurkan zakat kita kepada mahasiswa dan mengelola dana wakaf untuk kebaikan mahasiswa. Silakan Pak Ibu kalau ada yang kita ditanyakan. Silakan Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum. Iya. Ya. Oke, makasih Pak. Sip. Jadi Pak, itu maksudnya adalah apabila zakat itu anak itu masih belum dewasa, maka bapak sebagai walinya, betul Pak, sebagai walinya, artinya belum bisa mengelola uang, maka berikan kepada orang tuanya akan menjadi walinya. Tapi anak-anak yang sudah dewasa kayak mahasiswa, maka tidak salah kita kasihkan kepada mereka. Saya terbagi nih Pak, suatu ketika mahasiswa menjadi seorang profesor, menjadi rektor, menjadi apa kan,
Kata mereka, saya ini dapat beasiswa dari dana zakat. Ini kan sesuatu sangat luar biasa. Saya ini dapat bantuan dari dana zakat. Saya dapat ini dari dana sosial ini dikelola oleh kampus. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Itu seperti itu, Pak. Makanya ini kan kalau jariah ini kalau bahasa kitanya, Pak, mirip dana abadi gitu ya. Dana abadi. Seperti itu, Pak. Ya, Pak. Ya. Silakan Pak, Pak Prof. Saya sebenarnya setuju itu Ya. kemarin sudah 3 mahasiswa melapor sanggup membayar KT, betul. kemudian tidak sanggup membayar akal. Ya. Cuma itu nggak bisa diwajibkan. Ya, betul Pak Prof, betul. Karena sasarannya kan 8 Ya. Jadi boleh mahasiswa ini boleh juga yang lainnya yang tinggi itu. Ya. Kan? Ya. Jadi kalau misalnya dianggap yang miskin itu konsumtif, artinya tepat juga harusnya kita berzakat yang fakir miskin itu agar dia bisa bekerja. Ya, betul. Ya. Ya. Yang kedua, yang dipotong per bulan ini kan tidak jadi zakat ya Pak. Dia kan ada takarannya, waktunya. Jadi kalau dipotong per bulan, apakah dia masih bisa Zakat. Ya. Nah, yang terakhir yang setiap tahun kita lihat ini zakat Basnas ini. Ya. Dia bantu orang-orang miskin dengan satu paket. Ya. Apakah itu positif atau produktif? Ya, betul. Dua harinya kan habis. Betul. Harusnya zakat dari Basnas itu yang produktif. Ya. Tapi yang kami lihat prakteknya yang positif. Ya. Bahkan itu tadi. Ya. Terima kasih Pak Prof. Jadi sebenarnya ini bukan jawaban Basnas Pak Prof ya. Tapi kemarin saya dengar di acara Safari Ramadan bahwa Basnas itu memberikan miliaran juga, ratusan juta juga untuk dana-dana sismas. Kan kalau Basnas provinsi itu untuk pendidikan SMA atau yang SMP. Lebih fokus itu Pak Prof. Tapi kalau Basnas pusat baru kepada mahasiswa. Itu secara Basnasnya. Kecuali ini Pak Prof. Umpamanya di kampus itu ada UPZ-nya. Kalau UPZ-nya. Nah, berarti 75% bahwa itu bisa dikelola oleh UPZ-nya. Nah, berarti kalau dikelola oleh UPZ kampus, berarti untuk kemaslahatan masyarakat kampusnya. Seperti itu, Pak Prof. Kan? Seperti itu, Pak Prof. Nah, kemudian kita lihat bahwa apa yang dipotong setiap bulan gaji kita, Pak Prof, ya, itu adalah teknis bayar zakatnya. Artinya, 1 tahun pendapatan kita nilainya katakan gini, umpamanya 150 juta. Kan udah pasti nih bahwa Seti ini pegawai golongan sekian, total pendapatannya 1 tahun 150 juta. Maka karena digajinya dibayar cicil, maka pembayaran zakat pun ulama mengatakan boleh secara dicicil-cicil. Karena biasanya kalau dibayar sekaligus nama pitiko kan apalagi lah masuk saku, lah masuk di rekening. Kalau aku agak susah bahkan. Yang kalau agak susah, agak menitik kalau itu Ibu kan. Tapi kalau kita sudah dipotong, itu artinya bahwa kita sudah, tapi mereka sudah mampu untuk bayar zakat. Nah, jadi ini lekat, dan itu sesuai dengan baik fatwa MUI, fatwa lembaga-lembaga yang kredibel. Ini adalah teknis bayar zakat. Bahkan, Pak Prof, Ibu, zakat itu bisa dimajukan. Kalau gini, Pak Prof, ada seorang pedagang, dia berzakat tuh bisa diperkirakan kata Pak 100 juta umpamanya. Begitu tempo lagi Pak, tapi ada yang sangat emergensi. Umpamanya membantu saudara kita di Gaza Pak, emergensi betul. Nah ulama boleh dikumpulkan lebih awal. Boleh Pak, kan saya perkirakan Pak,
ini menurut pembukuannya rata-rata keuntungan zakat saya tahu 150 juta. Itu biasa sudah sekian tahun ini. Nah itu karena butuh hari ini, itu bisa dikeluarkan pada awal sebelum jatuh tempo. Jadi saya bawa bahwa apa yang kita keluarkan itu sudah namanya zakat mal. Nah zakat mal ini kan ada perdebatan di YouTube seperti itu ya. Oh ini tidak ada profesi, saya selalu nggak ada profesi bahasa Indonesia, nggak ada syarat profesi. Yang adalah mal. Apa kata firman Allah? Bahwa ambillah kekayaan mereka. Bukankah itu kekayaan kita? Coba kalau kita umpamanya tidak ada tunjangan profesi hiburan, tidak ada tukin hiburan di grup, kamu mana tukin kalau macam. Nah, artinya itu kan asetnya aset amwal. Makanya mau tidak setuju istilah profesi, no, nggak ada masalah. Tapi keluarkan ini zakat kamu. Dan boleh kita catat, ternyata setiap profet di zaman Umar itu sudah melakukan zakat pegawai-pegawai mereka. Atau pegawai yang sudah sampai nisabnya kan. Nisab itu begini Pak Wibu kan. Nisab itu adalah batas minimal kayanya seseorang. Itu namanya nisab. Nisab itu batas minimal kekayaan. Jadi kalau umpamanya pegawai kan dikonversi kepada emas. Nah, kalau umpamanya 83 gram emas, maka dikeluarkan 2,5%. Kan seperti itu. Kalau dia sebagai seorang pedagang sapi atau ternak sapi, sapinya minimal 30 ekor. Kalau 20 belum wajib. Jadi memang zakat ini sesuatu yang sangat manusiawi. Tetap yang lebih menikmati orang yang berusaha. Maka dari Pak 10 juta gaji ini pendapatan tambah itu hanya 250.000. Nah, tapi kalau dikumpulkan dalam satu wadah namanya institusi, ini akan menjadi sebuah potensi. Nah, itu yang kita harapkan. Potensi ini yang kita harapkan. Tapi kalau kita berikan sah-sah saja. Makanya menurut saya makanya di Basnas gini Pak Prof Pak Ibu, begini aturannya gini. Kalau seseorang 2,5%, biasa ada yang mengatakan bahwa 1,5% dikelola oleh lembaga, 1%-nya dikelola oleh yang muzakinya. Katakan ada familinya, kan ada tetangganya. Artinya 1,5% dikelola oleh lembaga. Nah 1%-nya diberikan kepada yang kan lebih fair juga kan. Ya wajarlah, masa apa ada piti zakat, apalah kerajaan dosen mah. Nah inilah makanya ada 1% yang bisa kita salurkan kepada orang yang terdekat dengan kita. Jadi artinya orang yang terdekat kita bantu, tapi ini lebih zakatnya produktif akan lebih bagus lagi. Seperti menurut saya Pak Prof. Jadi kalau bahasa ini mereka lebih besar porsi untuk produktifnya beasiswanya ketimbang untuk konsumtifnya. Seperti Pak Prof. Allah Pak Prof. Ya, gitu. Silakan Pak. Ya Pak, banyak soalan Pak. Silakan Pak. Mengimbangi, silakan. Pertanyaan, kalau di UNP Pak, kebetulan dulu saya pernah terus presiden. Ya. Sampai sekarang kita masih memotong 50.000 per dosen. Nah, jadi itu maksudnya itu bukanlah untuk zakat keseluruhan. Tapi mungkin sekian persen dari zakatnya 20.000 itu. Nanti ditambah dengan yang lain lah. Iya. Nanti 50.000 yang dibayarkan dosen itulah bukanlah zakat berarti dia bebas lagi. Ya. Nah, jadi artinya hanya sekian persen ya. Dipotong. Ya. 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 Sampai sekarang masih berlangsung. Ya. Sampai itu harus salah. Ya. Betul Pak. Artinya bisa bahwa kalau zakatnya pegawainya 100.000, mama Pak ya,
maka 50.000 dikelola oleh UPZ, 50.000 dikelola oleh yang bersangkutan. Itu kan teknis seperti itu, Pak ya. Ya, ya, arti. Ya. Pajak kita itu kan khususan pada negara. Ya. Ada yang 100%, bahkan ada yang Betul. jadi apakah pajak ini bisa bernilai sedekah atau infak yang berpahala atau memang sebagai kewajiban saja? Nah, ini bagaimana caranya Ustaz? Iya, iya. Itu mencari sedekah. Ya. Kita kan mereka kepada pemerintah kan. Ya. Apakah itu orang menilai? Ya. Kalau itu mungkin orang tidak berkompor. Bayar pajak. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Ya. Jadi kan pajak ini Pak hadirnya kan memang dikumpulkan di pemerintah. Pemerintah yang mengelola, nanti diberikan kepada masyarakatnya. Agar kita happy Pak, kita ini sebagai sedekah donasi kita untuk kita niatkan seperti itu Pak. Karena kan rugi 2 kali loh Pak. Awak lebih pajak, dah lebih ibadah kan. Kita niatkan, kan berapa kan? Kan rugi kita Pak. Ini mesti dibayar. Tapi nggak ada ibadah rugi Pak kan. Ya Allah, ini bentuk amal ibadah saya, kontribusi saya, donasi saya untuk saudara lewat pemerintah. Seperti itu nambah Pak. Jadi, karena kan protes kita Pak kan. Kan protes. Karena ya kata orang pajak nih Pak, kadang kan kalau pajak kan tangguh rapi Pak. Satu orang bayar pajak. Ya kan? Pokoknya bayar. Kan kalau zakat kan beda. Orang yang pantas baru bayar zakat. Tapi karena ini kaitannya sebagai aturan negara, kita bayar dan kita niatkan ini bentuk donasi kita. Karena sesuatu yang sesuatu amal biasa dia menjadi ibadah kalau kita pakai nawaitu. Jadi innamal a'malu, mudah-mudahan pajak Ambokom membantu saudara-saudara saya yang tidak mampu. Seperti itu kira Pak ya. Yang salah orangnya biar aja Pak ditanggung nanti Pak kan. Yang penting kita sudah punya niat untuk kebaikan. Seperti itu Pak. Urusan orang yang mengelola yang salah, urusan yang bersangkutan. Seperti itu Pak nama Pak. Ya. Berzakat mal, tapi ingat kalau kan ditanya kecuali kalau zakat umpamanya kita berzakat mal kepada lembaga resmi ada kwitansinya dan nanti sewaktu itu bisa mengurangi pajak, ada aturannya tuh, ada aturannya. Makanya orang-orang yang berzakat ke yang besar maka minta mana kwitansinya Pak. Kenapa? Sewaktu mereka pajak Pak, tolong dipotong sekian dari pajak saya. Seperti itu Pak minta. Ya kan? Ya. Silakan Pak. Maaf. Yang solusi Pak tadi Ustaz. Ya. Jadi kalau memang kita bertanya juga tenaga lembaga memberikan uang di situ ya. Ya. Kan banyak gunanya. Ya. Lalu guna itu dibagikan untuk katakanlah memberikan insentif misalnya, insentif atau apa namanya umum misalnya. Ya. Anak saya boleh sekarang. Ya. Termasuk juga misalnya guna kalau kita berupa di bank sekarang. Ya. Lalu bukan bukan lalu kita berikan atau kita sedekahkan. Ya. Sampai itu solusinya. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Jadi pertanyaan Bapak kita nih ada dana kayak bunga Pak ya, tanda kutip. Jumlahnya lumayan Pak. Kalau banyak lumayan banyak ini. Pertanyaannya bolehkah itu menjadi sedekah jariah Pak? Menjadi dana abadi? Jawabannya boleh Pak. Boleh. Yang dilarang Pak, yang dilarang itu adalah haram itu adalah orang yang bekerja. Namanya saya Pak coba ya. Saya punya uang katakan Pak 1 juta. Saya taruh di bank konven ini. Kan bunga Pak. Nah saya nggak boleh memakannya itu. Atau kepada orang yang menjadi tanggung jawab saya. Pada istri, mertua, orang tua nggak boleh saya kasih. Tapi saya jadikan, Pak maaf Pak ya.
inilah Pak, ini ada nih bunga, saya dapat ada bunganya sekitar hanya 500.000 nih Pak. Kita kasih dana sosial, nggak ada masalah. Boleh Pak, dan itu boleh untuk ulama. Nah, kenapa yang haramnya itu adalah bagi apa? Bagi yang apa tuh ya? Menabung itu Pak, betul. Maka bisa Pak. Bahkan Pak, dalam kajian literatur itu, umpama gini Pak, ada orang punya asuransi Pak, kan dapat asuransi apa namanya Pak? Dapat premi Pak ya? Bukan premi, apa namanya? Premi kita bayar. Kan kita kalau kita asuransi bayar premi, nanti kalau ada klaim kita dapat dana klaim asuransi lah Pak. Itu Pak bisa dikelola. Bapak bara asuransi ya Pak, sekian dapat ilmu. Bisa nggak 1% diberikan kepada lembaga kita? Maka maaf Habib, Bu, ini Pak Mama orangnya Pak punya waktu. Tapi maaf Pak, maaf Ibu ya, kalau dosen mengelola Pak, no, tidak mungkin. Tapi sebagai penyobok itu Pak, dosen nggak punya waktu kan Pak kan? Apalagi hari ini Pak, tugasnya luar biasa banyaknya. Bikin ini, kalau tiba bilang Pak, bikin ini kata Pak kan? Tapi memang profesional. Tapi yang di atasnya dosen atau pimpinan, memang ada orang yang ditunjuk dan mereka digaji selayaknya gitu. Keinovasi Pak kan, bicara keuangan kan bicara ide, bicara gagasan. Yang bisa piti masuk. Ini Pak perlu katakan. Contoh tadi Pak, ada orang maunya dapat asuransi Pak, boleh nggak? Kan bisa nampak itu Pak, ya kan? Bisa nggak sekian nanti untuk lembaga, sehingga Pak Bapak terima asuransinya kami, tapi ada sekian persen menjadi dana abadinya. Seperti itu Pak. Jadi dana uang bunga itu Pak bisa menjadi dana sosial atau dana kebajikan atau menjadi sedekah jariah yang tidak boleh bagi orang yang menabungnya. Seperti itu Pak. Walau Pak. Ya. Ya. Silakan Pak Ibu, masih ada ya kita diskusikan Pak. Tapi biasanya Pak, kalau lembaga ini hanya, maaf, kalau dosen saja yang mulai terlibat, tidak efektif Pak. Karena nggak punya waktu untuk, yang terjadi hanya mengumpulkan, menyalurkan. Tidak ada produktifnya, ya kan? Karena nggak punya waktu Pak, nggak punya waktu. Ya kan? Nah, tapi memang ada orang yang ditunjuk, yang profesional, katakanlah mahasiswa yang baru tamat, yang punya ide, mereka digaji saya, UMR-nya gitu, Bapak kan? Nah ini bisa akan lebih profesional seperti itu, ya kan? Ya, ya Pak. Ya. 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 Betul Pak, lebih baik dikumpulkan bunganya. Kalau diberi Pak, enggak rugi kita Pak. Kalau jumlahnya banyak Pak, kerugi Pak. Makanya kita ambil bunganya, kan di buku itu kan kelihatan Pak kan, bunganya kita tarik dan kita berikan kepada lembaga keuangan yang kita kelola. Itu kan bisa menjadi dana kebajikan. Seperti itu, betul Pak. Jangan tidak diambil. Makanya Pak, bahasanya kalau orang kaya miliaran itu Pak, miliarder itu dana taruh dan ambil, pada hakikatnya kata orang itu bisa membunuh saudara kita nanti. Apalagi taruh bank-bank yang internasional itu bahkan orang-orang Arab yang kaya itu bahkan mereka ulama ambil bunganya dan salurkan untuk dana kebajikan. Seperti itu Pak. Ya. Kalau bank syariah Pak, yang jelas bahwa bank syariah kan yang pertama mereka diawasi oleh DSN. Setiap produk yang keluar dari bank harus mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional. Itu Pak. Artinya yang mengawasi bank syariah bukan hanya OJK saja,
tapi juga diawasi oleh DSN. Nah, seperti itu Pak menurut saya. Artinya bahwa Bank Syariah ini bahwa yang mengawasinya pendapatnya bukan pendapat pribadi, tapi adalah institusi. Makanya saya seringkan kepada kalau ada orang mengatakan Bank Syariah tidak syariah, gagal paham. Itu pendapat pribadi. Ini pendapat ulama. Ulamanya bukan ulama kacang-kacangan. Ulama yang betul-betul profesional. Ada ahli syariahnya, ada ahli pasar modalnya, semuanya lengkap. Nah, baru mereka memfatwakan satu. Nah, ini kan masa satu fatwa pribadi mengalahkan fatwa komuni. Nah, ini Pak yang salah ini. Ya maaf Pak, tanda kutip, karena mereka juga tidak backgroundnya orang perbankan. Saya pernah baca buku Pak, saya masuk aja mahasiswa. Coba Anda lihat. Nah, ini buku ini bagus, tapi menunjukkan pengarang tidak ada pengalaman banknya. Hanya kutipan-kutipan saja. Kenapa? Apa yang ditulis tidak cocok dengan apa di bank. Ini contoh orang bank menulis buku bank, tapi tidak ada basic perbankan. Nah, ini akan menjadi, itu apa? Dia tidak ada basic perbankannya, langsung mengomentari. Kan kurang ilmiah juga lah Pak, ya kan? Sementara DMUI itu orang ada syariah, ada bankir lengkap. Mereka memantau begini regulasi perbankan atau lembaga keuangan syariah. Seperti itu Pak. Kadang-kadang kita kan lebih kuat pula pendapat pribadi ketimbang pendapat institusi. Seperti itu Pak. Boleh di grup kadang-kadang Pak kan. Ini pun enaknya Pak kan. Ya kan? Seperti itu. Wallahu a'lam Pak. Mudah-mudahan Pak Ibu pengajian kita nih Pak, judul Pak mengulang-ulang nih Pak ya, mengulang-ulang. Salah satunya yang terabaikan bagaimana sedekah kita yang 5.000 menjadi sebuah potensi tapi dikelola secara lembaga. Itu intinya Pak. Mungkin 5.000 Pak, tapi dikelola potensi sangat. Tapi infak kita 1 juta tidak dikelola, tidak potensi apa biasa saja dia Pak. Ini kita harapkan bagaimana dikelola secara profesional menjadi potensi, apalagi banyak hari ini mahasiswa kita yang butuh perhatian, yang butuh bantuan dari dana UKT. Jangan sampai mereka hebat hanya terkendala uang kasih betul kita Pak, hebat akademik Pak, nggak mampu UKT. Nah ini Pak, sementara kita orang care, orang peduli dengan saudara kita. Kata Nabi, tidak umat pula kata Nabi orang yang tidak peduli dengan. Ini bukan saudara Pak, mahasiswa maka tidak umat kata Nabi orang tidak peduli dengan mahasiswa. Itu kira-kira Pak. Mudah-mudahan Pak Ibu rahimakumullah kita tercatat orang yang care dengan orang terdekat dengan kita. Salah satu yang terdekat itu adalah mahasiswa kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kehilapan. Dan kita tutup dengan doa kafatumanya subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.